Saat saya SD dulu, saya sering menghibur diri saat bosan di kelas. Hiburannya cukup simpel, hanya menggunakan botol air minum. Lalu yang saya lakukan adalah saya memutar-mutar botol minumnya. Saya putar, dan yang akan terjadi adalah terbentuk tornado kecil di dalam botol minum saya. Cukup menarik, bukan? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah fenomena fluid rigid body rotation. Jadi apabila fluida diputar dalam satu kontainer, maka akan terjadi fenomena seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu hal-hal lebih mendetail terkait fenomena tersebut, kalian bisa tonton video demonstrasi praktikum fluid rigid body rotation yang saya rancang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Muhammad Rasya Kaifa Kornel 1311847 dari Teknik Mesin ITB 2018. Selamat datang di video demonstrasi praktikum Fluid Rigid Body Rotation yang saya rancang untuk memenuhi mata kuliah Fenomena Dasar Mesin MS 3200, praktikum mode 3. Nah, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat bahwa ada suatu fenomena yang terjadi pada suatu fluida. Jika fluida itu diputar, akan ada sebuah cekungan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya bisa teman-teman dapatkan di buku Munson sebagai salah satu referensi saja ya teman-teman. Nah, di Munson ini para ahli mekanika fluida mengatakan bahwa ketika fluida diputar dalam suatu kontainer dengan kecepatan omega, maka fluida tersebut akan berputar sebagai rigid body. Nah, lalu apa kalau misalkan dia berputar sebagai rigid body? Nah, jika dia berputar sebagai rigid body, maka setiap partikel fluida yang berjarak radial r dari pusat rotasinya akan mengalami percepatan sentrifugal sebesar omega kuadrat r ke arah sumber rotasinya. Dan percepatan sentrifugal ini menyebabkan distribusi temperatur yang terjadi dapat dinyatakan dengan persamaan seperti ini nih. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa lihat bahwa distribusi tekanan itu merupakan fungsi dari R, yaitu jarak radial partikel terhadap sumber rotasinya, dan juga Z, yaitu ketinggian partikel fluidanya. Nah, jika kita lihat untuk di Z yang sama, maka dP per dr-nya akan berbentuk seperti ini. Ya, rho R omega kuadrat. Artinya apa? Artinya tekanan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jarak radial suatu partikel di sumber rotasi dalam Z yang sama loh ya. Tekanannya akan meningkat. Dan jika kita tinjau permukaan fluidanya di mana dP sama dengan 0, maka akan dihasilkan persamaan seperti ini. Dan dapat dilihat bahwa Z atau ketinggian permukaan fluida itu sama dengan omega kuadrat R kuadrat per 2G plus konstanta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa persamaan yang menyatakan Z itu berbentuk fungsi parabolik. Artinya apa? Artinya permukaan fluida akan membentuk suatu parabola ketika fluida tersebut diputar. Nah, kita pada praktikum ini kita akan lihat apakah hal itu memang benar terjadi atau tidak. Nah, jika tadi persamaan yang tadi kita turunkan lagi, kita bisa mendapatkan persamaan perubahan ketinggian pada pusat rotasi. Dan persamaan itu adalah kurang lebih seperti ini. Ya, di mana perubahan ketinggian di pusat rotasi merupakan fungsi dari omega atau kecepatan putar, R atau radius dari wadah fluida yang digunakan, dan juga G, percepatan gravitasi. Pada praktikum ini, kita akan melihat lebih detail bagaimana hubungan omega atau kecepatan putar terhadap perubahan ketinggian permukaan fluida pada pusat rotasi. Dan juga kita akan melihat apakah viskositas fluida mempengaruhi fenomena ini. Nah, sebelum kita semua sama-sama kita semua melihat hasil dari percobaan ini, sebelum itu mari kita buat aparatusnya terlebih dahulu.
Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat aparatus fluid rigid body rotation. Untuk sistem penggerak, mula-mula kita butuh ini motor DC 775 dengan pulinya juga sudah kita langsung hubungkan. Pulinya ini yang lebarnya 6 mm dan pastinya menggunakan belt juga. Belt ini juga yang panjangnya 1220 mm menyesuaikan kebutuhan. Dan tentunya pitch dan lebarnya disesuaikan dengan puli yang digunakan. Nah, untuk power supply-nya kita menggunakan ini power supply jaring 24 volt 10 ampere. Dan pastinya kita juga butuh kabel untuk power supply-nya. Kita hubungkan live dan netralnya. Dan ini untuk pengontrol kecepatan motor kita menggunakan modul PWM atau pulse width modulation. Dan dihubungkan menggunakan kabel merah hitam dan juga kabel buaya untuk mempermudah menghubungkannya dengan motor. Nah, untuk dudukan motornya sendiri kita membutuhkan ini triplek ukuran 30 x 30 cm dengan tebal 3 mm yang kita potong bagian sininya untuk membuat bagian yang berdirinya ini, bagian tegaknya. Dan kita juga membeli bracket yang khusus untuk motor 775 yang kita tancapkan di sini. Saya menggunakan paku. Itu adalah untuk bagian dudukan. Nah, untuk bagian turning cable-nya sendiri ini saya menggunakan turning cable untuk kue. Ini untuk presentasi kue, bisa berputar. Dan di atasnya saya kasih kardus aqua ukuran 30 x 30 cm. Untuk menjaga agar beltnya tidak keluar-keluar pada saat diputar. Khawatir beltnya akan terlempar ke atas. Dan bagian tengahnya ini sudah saya tandai bagian tengahnya supaya saat menaruh wadah gelas ukurnya diletakkan di tengah agar pusaran airnya nanti lebih stabil. Dan yang pasti di sini ada juga wadah kontainer fluidanya. Saya menggunakan gelas ukur. Di mana fluidanya nanti diisi sebanyak 750 ml dan di sini sudah ada 3 garis acuan di mana masing-masing garis acuan berjarak 11 mm dari ketinggian awal, dan itu nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk perubahan ketinggian yang kita inginkan. Nah, untuk fluidnya sendiri kita menggunakan air dan juga ini ada pelumas motor matic dengan viskositas 20W40. Dan nanti kita akan campurkan pelumas ini dengan air untuk memvariasikan viskositasnya. Selanjutnya untuk pengukuran, di sini sudah ada reflective tape yang saya tempelkan di bagian gagangnya untuk mengukur kecepatan putar aparatusnya, dan pastinya ada tachometer laser untuk mengukur kecepatannya. Selebihnya hanya perlengkapan penunjang seperti obeng, gunting, dan lain-lain, spidol untuk membuat garis. Kurang lebih seperti itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat aparatus ini, dan seperti ini saat kurang lebih seperti ini aparatus percobaan fluid rigid body rotation jika kita sudah assembly. Pertama-tama aparatus ini terhubung dengan listrik AC 220 volt 50 Hz yaitu dari stop kontak rumah. Lalu nanti listrik AC tersebut akan dikonversi menjadi listrik DC 24 volt 10 ampere. Nah, setelah dari power supply ini kita nggak langsung ke motor, kita ke PWM dulu, pulse width modulation control. Ini gunanya untuk mengontrol kecepatan motor DC. Dari PWM ini baru kita masuk ke motor DC 775 yang nantinya akan menggerakkan turning cable menggunakan sistem transmisi pulley dan juga belt. Dan di atasnya sudah pasti ada kontainer fluida, dan kontainer ini berisi 750 ml fluida. Untuk saat ini kita masih menggunakan fluida air yang nanti akan kita variasikan, kita ganti dengan campuran air dengan pelumas sepeda motor dengan spesifikasi 20W40 untuk memvariasikan viskositasnya. Nah, untuk saat ini kita masih menggunakan air, dan jika diperhatikan di sini di kontainernya itu ada 3 garis acuan, di mana masing-masing garis acuan ini berjarak 11 mm dari ketinggian mula-mulanya. Sehingga pada percobaan ini kita akan mengatur kecepatan motor sampai permukaan fluida tersebut mengenai garis acuan pertama, garis acuan kedua, dan garis acuan ketiga. Dan kita akan mengukur berapa kecepatan
yang dibutuhkan untuk mencapai garis acuan tersebut. Oke, sebelum kita mulai percobaannya, pertama kita harus pastikan dulu bahwa rangkaian listriknya sudah terpasang dengan baik dan benar. Untuk mengecek apakah rangkaian Anda sudah benar atau belum, berikut adalah skematik dari rangkaian listrik ini. Oke, jika kalian sudah memastikan bahwa rangkaian listriknya sudah terpasang dengan benar, pastikan juga PWM-nya ini dalam posisi 0, anggap 0, supaya motornya tidak langsung berputar pada saat dicolok ke listrik. Dan harus berhati-hati karena kita bermain dengan arus yang cukup tinggi, yaitu 10 ampere. Setelah itu mulai masukkan air fluida yang pertama sebanyak 750 ml, dan pastikan bagian bawah kontainer ini sudah di double tip ke turning table-nya sehingga mencegah kontainer ini terlempar pada saat aparatus berputar. Jika semua sudah dipastikan aman, kita bisa langsung mencolokkan power supply-nya. Dan setelah power supply-nya ini dipasang, kita bisa mulai memutar aparatusnya dengan memutar knob PWM secara perlahan. Oke, kita putar secara perlahan terlebih dahulu. Ya, perlu cepat-cepat terlebih dahulu. Kita cek dulu berapa ini. Kita fokus dulu, mas. Permukaan fluidanya ini masih belum stabil, sehingga kita harus menunggu terlebih dahulu sampai permukaan ini stabil dan menghasilkan cekungan yang tidak berubah-ubah lagi. Oke, berarti tujuan kita sekarang adalah mengatur putaran PWM sampai permukaan cekungan bagian bawah fluida ini mengenai garis acuan. Mungkin kalian bisa melihat dari sini. Ya, usahakan pandangan mata sejajar dengan garisnya supaya tidak terjadi kesalahan paralaks. Ini agak berlebihan. Oke, sudah cukup. Sekarang waktunya kita mengukur berapa kecepatan putar untuk mencapai keadaan seperti ini. Kita bisa menggunakan laser tachometer untuk mengukurnya. Di bagian galonnya sudah saya tempelkan reflektor, bisa langsung kita tempelkan saja. Dan bisa dilihat di sini kecepatan putarnya sekitar 100,8, ya sekitar 100 RPM. Angka tersebut kita catat dan angka tersebut kita ambil sebagai kecepatan putar yang kita butuhkan untuk menyebabkan perubahan ketinggian permukaan fluida sebesar 11 mm. Untuk perubahan ketinggian sebesar 22 mm dan 33 mm, prosedurnya sama seperti tadi, hanya saja kita bisa membuka knob PWM lebih cepat lagi sampai permukaan fluida tersebut mencapai garis kedua dan garis ketiga. Lalu kecepatannya akan kita data. Setelah itu, setelah kita memvariasikan tiga perubahan ketinggian tersebut, kita bisa langsung mengganti fluidanya menggunakan campuran antara pelumas oli motor SAE 20W40 dengan air. Mengapa dicampur? Karena jika kita menggunakan pelumas ini sendiri, warna dari pelumas ini sangatlah gelap, sehingga kita tidak bisa melihat seberapa cekungan yang terjadi di bagian dalamnya. Sehingga kita mencampurkan ini dengan air supaya di bagian bawahnya itu transparan dan kita bisa melihat seperti apa cekungannya yang terjadi pada saat aparatusnya diputar. Untuk mempersingkat video, berikut saya akan berikan cuplikan pengambilan data yaitu pada saat garis acuan 1, 2, 3 untuk fluida air dan juga mencapai garis acuan 1, 2, 3 menggunakan campuran pelumas sepeda motor dan juga air. Berikut adalah cuplikan videonya.
demonstrasi rancangan aparatus praktikum fluid rigid body rotation yang saya rancang untuk memenuhi mata kuliah praktikum fenomena dasar mesin, praktikum ada 3. Ya, semoga bisa memberikan Anda visualisasi yang lebih menarik terkait fenomena fluid rigid body rotation dan juga meningkatkan awareness Anda terhadap kejadian yang mungkin Anda lihat di kehidupan sehari-hari dan berusaha mencari tahu tentang sains di balik itu semua. Ataupun seminimal-minimalnya video ini dapat menghibur Anda semua dimanapun Anda berada saat Anda menonton video ini. Sekian video demonstrasi praktikum dari saya Muhammad Rasya Kev Cornell 131-18047 dari Teknik Mesin ITB 2018. Terima kasih telah menonton.